Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 14 Semarang, kita bertemu lagi dalam mata pendidikan Agama Islam kelas 7 semester Gasal. Kita akan belajar bersama di pertemuan kedua dengan mengusung tema dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Fokus pembahasan untuk pertemuan ini adalah mengartikan dan menyimpulkan kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Kita bersama belajar dengan Bu Khadijah, Guru PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 14 Semarang. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ada tujuan pembelajaran yang hari ini harus anak-anak kuasai. Yang pertama yaitu mengartikan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 per kata. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 per ayat. Ketiga, menyimpulkan perilaku yang harus dimiliki seseorang yang cinta pada ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, mengidentifikasi etika murid dalam mencari ilmu. Anak-anak yang Ibu sayangi, mari kita ingat kembali lafal Quran Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Kita akan mengulangi membaca supaya membaca kita semakin lancar, semakin fasih dan nantinya menjadi hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut dengan mengartikan tiap kata, tiap lafal dari Quran Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Nah, arti per kata atau arti per lafal itu biasa juga disebut dengan istilah mufradat anak-anak. Kita awali dengan ya ma'syaro, artinya wahai golongan, al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, al-tanfudhu, untuk menembus, min aqtori, dari sebagian penjuru, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah. La tanfuduna, kalian tidak akan bisa menembusnya, illa bisulton, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut anak-anak, mengartikan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 secara keseluruhan dalam satu ayat. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan arti tiap lafal dan terjemah ayat tadi, maka bisa kita ambil kandungan ayat atau kesimpulan
dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, manusia dan jin itu tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isi langit dan bumi itu kecuali atas pengetahuan atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kekuatan dari Allah itu berupa akal yang harus terus dikembangkan dengan cara belajar. Kemudian yang ketiga, belajar itu hukumnya wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Nah, berikutnya anak-anak, setelah kita mengetahui kandungan ayat dari Quran Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 33, ada beberapa perilaku terpuji yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tersebut. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit dan di bumi. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Karena itu hendaknya kita terus menggali ilmu pengetahuan tentangnya. Dan yang keempat, merasa rendah hati akan kesuksesan yang diraih dan tidak rendah diri atau malu atas kegagalan yang dialami. Jadi, dimanapun kita berada, kita hendaknya senang membaca buku-buku pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang segala sesuatu mengenai alam semesta yang ada di langit maupun di bumi, sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan manusia. Dan yang paling penting, jika kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil mempelopori kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kita, jangan serta-merta kita menjadi sombong. Hendaknya kita tetap rendah hati dan tidak merasa rendah diri atau malu jika apa yang kita usahakan itu belum berhasil atau masih mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita ingat kembali lafal Al-Quran Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Kita baca bersama lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan mengartikan tiap lafal dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila, apabila dikatakan, lakum, kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Unshuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian,
utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Setelah mengartikan tiap lafal, maka kita akan melanjutkan menerjemahkan Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, fangsyuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat, ke dalam beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha teliti. Nah, berikutnya ada beberapa kandungan ayat dari Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Yang pertama, perintah Allah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Kedua, perintah Allah untuk selalu beriman kepadanya. Ketiga, perintah Allah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, setelah demikian, maka akan muncul perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Yang pertama, hendaknya kita selalu bersikap sopan saat belajar, baik itu belajar di kelas nyata maupun belajar di kelas maya, lewat Zoom maupun lewat Google Meet. Kemudian yang kedua, selalu menghargai dan menghormati guru. Ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi, dimanapun kita belajar, hendaknya kita selalu menjunjung tinggi kesopanan. Kemudian selalu menghargai dan menghormati guru agar mendapatkan keberkahan ilmu. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, kita senang mendatangi kepada guru untuk meminta penjelasan. Baik itu mendatanginya lewat langsung, lewat telepon, maupun lewat chat, WA, dan sebagainya. Kemudian selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap Allah. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin berilmu, hendaknya keyakinan kita terhadap Allah, ibadah kita kepada Allah juga semakin meningkat. Dan setiap hari semakin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya akan kita rangkum etika seorang murid dalam mencari ilmu. Yang pertama, hendaknya mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Ilmu apapun, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, keduanya harus sama-sama kita cintai. Yang kedua, menghormati orang yang memberikan ilmu, yang dalam hal ini bapak dan ibu guru. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan serius. Makanya ketika di dalam kelas nyata maupun kelas virtual, ketika bapak ibu guru menjelaskan, anak-anak harus memperhatikan dengan seksama, tidak malah bercanda dengan teman-temannya ataupun menuliskan percakapan-percakapan yang tidak penting, tidak juga mencoret-coret layar presentasi bapak dan ibu guru. Kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan guru saat menjelaskan.
Artinya ketika Bapak dan Ibu guru masih berbicara, masih memberikan penjelasan dan kita punya pertanyaan, kita simpan dulu pertanyaan tersebut sampai diberikan waktu oleh Bapak dan Ibu guru bagi anak-anak untuk bertanya. Nah, berikutnya sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, ada beberapa pesan dari Ibu Khadijah yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, bersemangat dan cintai ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Yang kedua, bersabarlah jika mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, hormati selalu guru yang memberikan kita ilmu. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran dan juga pesan yang ingin Bu Khadijah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi anak-anak dan anak-anak bisa mengamalkan, bisa menerapkan pesan yang Bu Khadijah sampaikan. Bu Khadijah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.